Kalau kamu bisa mendapatkan Master Book itu dan membukanya di saat gerhana bulan total, kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu akan menjadikan kamu penyihir terkuat yang pernah ada. Aku akan cari Master Book itu. Aku nggak akan ngecewain Mama. Dan aku pastiin, aku akan menemukan Master Book itu. Minggir! Woi, minggir! Ngapain lo tengah jalan? Kalau lo mau bunuh diri, jangan gue yang nabrak. Master Book itu pasti ada di sekitar sini. Master Book ada di rumah itu. Gue gak boleh gagal ngejalanin tugas dari Papa. Gue nggak boleh gagal ngejalanin tugas dari Mama. Suara apa lagi tuh? Rencana gue mau deketin dia biar bisa nanya tentang detail Master Booknya. Lo jangan mimpi, Jo, selama masih ada gue. Kita lihat aja nanti kan, siapa yang berhasil deketin Viola dan dapetin Master Booknya. Vi, kita kan udah nganterin semua pesanan keripik tempe lu. Sekarang kita kemana lagi? Tadi gue balik aja ya ke rumah. Ya elah enteng itu mah pegangan. Ada apa nih? Kenapa cuacanya tiba-tiba berubah? Aku muncul di sini pasti karena Master Book dan penjaganya ada di dekat sini. Tahan! Ayo, bisa, ayo, masih bisa. Ayo, bisa, masih bisa. Jangan lihat gue! Lihat gue! Ya, ayo. Nah, iya, ayo, bisa, ayo, masih bisa. Semua berlalu, semua telah terjadi. Biar saja pergi. Sini, coba dulu. Janjiku Tuhan masih sayang sama gua. Oh iya, ngomong-ngomong makasih banyak ya udah nolongin sahabat gua. Iya, yang penting kalian nggak apa-apa kan, nggak ada yang luka-luka.
ngomong-ngomong, tiba-tiba kenapa lu ada di sini nolongin temen gua? Kebetulan lewat aja. Kebetulan lewat apa emang buntutin temen gua? Ngapain gue ngikutin dia? Lah gue belum selesai, gue mau main tinggal ada dah. Baby. Ngapain lo kesini? Ngapain lagi? Kalau bukan nyusulin kamu. Gue kesini bukan main-main. Tapi gue ada urusan. Jadi mendingan sekarang lo balik ke dunia Empire. Ken itu anaknya labil. Lagi pula kekuatan Ken belum sesempurna kamu. Makanya Tante minta kamu untuk susul Ken dan bantu dia untuk menemukan Master Book itu. Tante nggak usah khawatir. Aku bakal bantuin Ken. Aku nggak akan balik. Karena mama kamu yang nyuruh aku kesini. Jadi mama gak percaya sama gue. Lo pulang ke dunia Empire dan lo bilang sama mama kalau gue gak butuh babysitter. Dan gue akan buktiin kalau gue bisa berhasil tanpa bantuan siapapun. Kamu mungkin gak butuh bantuanku. Tapi aku bakal tetap di sini sampai menemukan penjaga Master Book. Akhirnya, aku temukan juga Master Book itu. Dengan Master Book itu, aku akan menjadi yang terkuat di seluruh dunia. Berhenti! Serahkan Master Book itu. Enggak, gue akan serahkan Master Book ini kepada kamu. Kurang ajar! Itu pasti Master Book yang palsu. Waktuku tidak banyak. Sebentar lagi gerhana bulan ini akan hilang. Ayo katakan! Aku dapat penjaga Master Book. Aku bertugas melindungi Master Book dari penyihir jahat seperti kamu. Kalau begitu, ini saatnya engkau musnah! Gak sembarang orang yang bisa menjaga Master Book ini. Hanya orang-orang terpilih yang bisa menjaga. Keluargamu serta keturunanmu lah yang bisa menjaga Master Book ini. Kamu dan keturunanmu dan orang-orang terpilih yang akan menjaga Master Book ini. Dan saya akan tetap menjaga rumah ini dengan kekuatan sihir saya. Aku akan menemukan penjaga Master Book dan membalaskan kematian Mama. Aduh.
Bim, sorry ya Bim, motor lo jadi mogok gini gara-gara gue. Ya elah. Lu gak usah minta maaf. Yang namanya kecelakaan itu orang kagak ada yang mau, ya? Ya iya sih, cuman kan gak enak aja. Ini juga karena lo mau nganterin gue kan? Udah. Lu gak usah ngerasa kagak enakan kayak gitu dong. Gue jadi sedih liatnya. Sekarang gini aja. Mendingan lu sekarang naik taksi, ya? Gue gak mau ngeliat lu nih, dorong-dorong beginian. Lu kan perempuan. Enggak lah, gak bisa gitu. Gue itu temen yang setia. Jadi gue bantuin lo buat temenin lo sekarang juga. Gitu dong. Nyok. Tapi lo yang dorong kan? Bantu. Woi. Kenapa motor lu? Rusak. Apa lo? Yaudah biar gue benerin. Enggak. Gak usah cari masalah sama gue ya. Nih, Bimo aja montir, punya bengkel, gak bisa benerin motor ini. Apalagi lo. Bim, bener kan? Ngomong dong. Gue pengen ngomong lu nyosor terus. Iya bang, lu kagak bakal bisa ngebenerin. Gue kesini bukan mau nyari masalah ya. Tapi gue beneran mau benerin ini motor. Ini mohon maaf ya sebelumnya ya. Kan saya montir nih. Jadi nih, Aki kan punya kabel. Kabel itu masuk ke mesin. Nah kabelnya itu rusak palanya. Harus pakai alat-alat di bengkel bang. Gitu. Udah. Gak perlu lo jelasin, dia juga gak bakal ngerti. Gue ngerti. Udah biar gue benerin. Minggir. Jauh. Biar gue bisa konsen. Di sana. Hah? Bengkel udah lama kan? Iya. Emang ada benerin motor harus jauh-jauhan gitu? Kagak. Customer gua kalau dengerin malah pengen deket-deket gua katanya. Pengen lihat gitu. Bang, itunya rusak bang. Gitu, nggak jauh-jauh. Dulu. Wah. Beneran nyala nih motor. Gue bilang juga apa? Kalau gue bisa benerin, ya gue benerin. Tunggu. Udah, lo nggak perlu bilang makasih sama gue. Karena gue tahu kok, gue ini selain ganteng, gue juga cowok yang bisa diandelin. Gue gak mau bilang makasih sama lo. Gue tuh cuma mau bilang kalau lo itu cowok nyebelin. Tunggu. Makasih. Cabut. Oke. Makasih ya bang. Pegangan. Lihat deh, kakak itu bajunya aneh ya. Lihat tuh, lepasin. Mau saya rumah jadi kodok semuanya, mau? Jadi kodok? Masa sih? Jangan diambil, ayo. Lepasin, balikin. Ayo. Kok bisa ada di tangan aku? Kok bisa berubah? Serem banget. Kita kabur. Syukurin. Pada bandel sih. Pasti ini semua gara-gara Ken. Gara-gara gue. Jo, Dunia Empire sama dunia ini beda. Lu jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh. cuman itu. Kamu cuman pengen ngingetin aku. Nggak mau tahu kenapa aku ada di sini. Paling karena Ken. Satu lagi, apapun yang lo lakuin, jangan sampai ngerusak rencana gue. Bagus juga Jo mikirnya gara-gara Ken. Mereka nggak perlu tahu. Alasan sebenarnya aku kesini karena ingin membalaskan kematian Mama. Tapi Jo ada benernya juga. Aku harus menyesuaikan diri sama keadaan di bumi.
sempurna. Loh, kok baju gue kayak gini sih? Ini kan bukan baju gue yang tadi gue pakai. Keren juga. Buset tuh, Bim. Ya elah, percaya dong sama gua. Makasih ya udah nganterin gue balik. Ya apa sih yang gak gua lakuin buat lo? Ya udah gua sekarang langsung cabut ya. Gua belum bersih-bersih, belum makan, belum mandi. Mau jam berapa gua sampai kampus? Ya enggak? Ya udah, Gi, hati-hati. Jangan lupa salamin ke Tante Vera. Ya udah, Gi. Hati-hati. Vivi, bentar sih. Apa lagi sih? Gua pengen ngomong serius sama lo. Ngomong apaan sih? Lu ngerasa gak ada yang aneh dalam diri lu sekarang? Apaan sih, Bim? Serius. Vivi, serius. Gue pengen ngomong serius sama lu, dengerin gue. Ngomong apaan sih, Bim? Vi, gue cuma pengen ngomong. Kalau yang lu pakai itu helm gue. Besok mak gue ke pasar harus pakai helm. Lu mau balapan ke rumah pakai helm? Malah ketawa mikir lo. Ya udah sih, lupa. Tante cantik, otaknya dikit lo. Jahat banget kalau ngomong. Bodoh. Udah gue cabut ya. Hati-hati. Bye. Gue akan tunggu sampai Viola keluar rumah. Siang ini dia ada jadwal kuliah. Jo, gue nggak akan kalah. Kalau Viola benar penjaga Master Book dan Master Book ada di rumah ini, gue yang akan jadi pemiliknya. Aduh, Momon. Jangan ngebok dong. Bimo udah pergi lagi. Naik angkot kali ya? Viola. Buru-buru banget. Aduh, gue tuh ada ujian, gue telat banget. Kalau gue telat, gue nggak bisa ikut ujian susulan. Aduh, gue nggak bisa banget ngulang kuliah tahun depan. Udah gue anterin aja yuk. Kalau ada di sini, jangan bilang kebetulan lagi. Kalau hari ini sengaja. Gue emang mau nemuin lu, mau nganterin lu ke kampus. Yuk. Silakan masuk, Tuan Putri. Ya. Kenapa? Kempes bannya, padahal tadi nggak kempes. Kenapa bro? Bannya kempes. Pasti lu juga nggak bawa ban serep kan? Mending lu ikut gue ke kampus, biar nggak telat. Woi, jangan kebanyakan mikir. Masih untung gue nawarin. Ayo ikut. Nih, apaan sih? Nolongin maksa. Udah, mending gue lari aja. Makasih ya. Dasar cowok galak. Woi, selin banget sih itu cewek. Gak semua orang bisa lo paksa, Ken.
Gimana sih bang? Bang yang bener dong bawa mobilnya. Ini orang semua nih di dalam. Maaf bang, mobilnya kayaknya mogok. Bisa makin telat gue lewat situ. Gue lewat jalan pintas aja deh. Sampai kau percaya janji ini kan terbukti. Genggamlah tanganku, sadarkanlah tubuh dekat aku, kan ku jaga. Gue mesti sampai nih ke kampus. Jo, Ya, ngapain lo? pengen lu lari. Jangan bercanda deh. Gue harus buru-buru kalau nggak gue telat ke kampus. Ya udah, ayo lari. Yuk, semangat. Janji ini kan terbukti. Genggamlah tanganku, sadarkanlah tubuhmu, kan ku jaga indahnya cinta ini. Gue jatuhin tiang itu buat ngalangin Joe, tapi malah Viola yang kena. Ini salah gue. Sakit banget ya? Sakit. Gue nggak bisa lari, ntar gue telat ujian. Aduh. Gue nggak bisa pakai light stick karena pasti Viola bakal curiga. Aduh. Ya udah lo tenang aja, gue masih punya cara kok biar lo nggak telat ujian. Gimana? Gue gendong, Gendong. Tapi biar nggak telat. Emang lo mau ngulang? enggak sih. Ya udah deh. Takkan aku berhenti sampai kau percaya janji ini kan terbukti. Makasih ya, Jo. Pegang aja. Sampai kau percaya janji ini kan terbukti. Tanganku, sadarkanlah tubuhmu. Iya. Bener bisa jalan sampai kelas? Beneran nggak apa-apa. Bukan masih sakit kakinya? Nggak apa-apa, beneran gue bisa kok. Mau di papa aja nggak? Gue aja yang nganterin Viola masuk. Lagian juga yang bukan mahasiswa di sini nggak boleh masuk. Gue mahasiswa di sini. Lo yang orang luar. Udah. Nggak usah ribut. Gue bisa kok jalan sendiri. Makasih ya, Jo. Bisa minggir nggak lo? Dasar cowok ngeselin. Viola, good luck ya. Semoga ujiannya berhasil. Makasih ya, Jo. Kalau mau ribut jangan di sini, di luar. Ken sama Jo ada di sini. Berarti master booknya ada daerah sini juga. Apaan sih? Kok kaki lo kayak gitu? Lo sakit lo habis jatuh?
Lu gak cerita sih sama gue? Ya, Cat, mana sempet. Tadi tuh gue buru-buru kan. Lagian juga udah gak kenapa-napa kok kaki gue. Tuh bisa jalan. Oh. Kenapa lu siap-siap sendiri? Enggak. Sebenarnya Vi, gue tuh lagi nggak bisa berhenti mikirin seseorang. Siapa? Temennya Viola. Iya, Katie. Jo. Gimana? Iya. Cerita. Ih, kan, gitu ya. Udah deh, pokoknya nanti gue ceritain. Tapi nanti aja ya, kalau gue udah jadian sama dia. Iya, kenapa? Ya, abisnya ya Vi, menurut gue, cowok ini tuh bener-bener beda banget dari cowok-cowok yang ada. Soalnya dia tuh udah ganteng, terus dia sopan dan kelihatannya baik banget. Gak kayak cowok-cowok yang sok kecakepan atau sok iye gitu. Tahan. Ayo, masih bisa. Kenapa? Setuju sih gue sama lo. Iya, emang cowok yang baik, yang gak so ganteng, gak so iye, emang idaman banget. Pasti kan, pasti langsung lulu gitu kan kalau cowok-cowok sopan. Iya, kayak gimana ya? Langka lah gitu. Iya, bener-bener. Gak kayak Ken. Ken, siapa tuh? Aduh, ada deh cowok nyebelin banget tau nggak? Emang sih, dia tuh nolongin gue. Terus bantuin benerin motor gue sama Bimo. Tapi nggak tahu kenapa kesel aja. Aduh, gue kayaknya nggak bisa deh ketemu dia lagi. Pasti gue emosi. Tapi kalau ganteng, lumayan lah kalau ketemu lagi, Vi. Oh enggak. Tapi BTW ini kaki lo nggak apa-apa? Apa mau panggil tukang urut? Gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kayak gue harus beli sepatu deh. Iya, tapi nggak enak sama Tante Vera, masa gue minta lagi? Terus gimana? Gue harus nabung kayaknya. Nabung? Itu kayak orang lama, tau nggak? Tinggal minjem duit sama gue aja, udah deh gue pinjemin ya. Enggak. Ini gue pinjem. Nggak mau. Ih, apaan sih, orang sepatu gue masih nggak apa-apa, kok masih bisa bawa jalan. Ntar aja kalau udah hancur. Beneran? Iya beneran. Tapi kalau naktirin lo di kantin ya boleh kan? Boleh banget. Let's go. Boleh lah. Tunggu apa lagi nih? Semuanya udah biasa. Waktu berlalu, kau selalu denganku, mengubah semua hari gelapku. Kau hapuskan kenangan pahit yang ku pikir tak bisa ku hapuskan. Ken, lu ngapain sih? Saat berjumpa dirinya dan ku tatap matanya. Cowok yang tadi lu ceritain siapa? Ken? Ku genggam erat tangannya. Akan ku lepas lamanya. Hari ini gue udah bikin kesalahan. Dan gue gak mau kena karma. Gue gak mau sial. Jadi gue harus berbuat baik. Berbuat baik kan gak harus sama gue. Cari aja orang lain. Gini ya, sepatu gue emang rusak. Tapi bukan berarti lo harus beliin gue sepatu. Gue juga masih bisa kali beli sepatu sendiri. Lo ini kenapa sih? Kenapa gak bisa terima aja orang berbuat baik sama lo? Kalau lo emang gak suka sama itu sepatu, ya udah lo buang aja.
Kenapa susah banget sih baikin tuh cewek? Jo gendong dia ke kampus, dia nggak nolak. Gue kasih sepatu karena sepatunya rusak, dia nggak terima. Ken, Viola luka pasti gara-gara lu kan? Makanya lo minta maaf sama Viola. Itu masalah gue. Tapi, gue sama sekali nggak berniat untuk nyelakain Viola. Viola? Siapa ya dia? Kenapa Ken sama Jo heboh banget ngomongin dia? Tunggu. Kalian kenal sama Viola? Wait, lo siapa? Gak usah nanya balik. OMG lo, berani-berani ngomong kayak gitu sama princess kita. Liz, lo nggak tahu kita siapa? Lo anak baru ya di sini. Gue gak suka basa-basi. Gue cuma nanya satu pertanyaan. Kalian kenal gak sama Viola? Ada urusan apa lo sama Viola? Bukan urusan lo. Lah, udah, perasaan gue nggak enak. Serem gue. Oh, oke. Tapi bukan karena gue takut ya sama lo. Karena gue nggak suka aja sama Viola. Viola ini kan maksud lo? Kayak gimana orangnya? Lu mau ngapain? Udah sih lu pakai aja, kenapa sih mubazir tahu? Astaga, itu sepatu mahal, Vi. Lu bisa tahan lama, lumayan lu pakai. Biasa dua. Gue udah mau. Gue denger ada yang punya sepatu baru itu. Oh, gratis. Hadiah tuh. Hadiah gratis dari siapa? Jadi cewek itu Ken ya? Nah, Ken. Oh, Ken yang punya motor sportif. Pakai if sport doang. Oke. Iya. Terus mau digimana itu? Tahu lah, bingung juga. Oh, gue buang aja ya, Bim. Nah, itu lo pinter, tumben. Ya, gue bantuin. Apa-apaan sih? Nggak ada. Ini kan sayang. Ini tuh hadiah dari orang. Harus dimanfaatkan dengan baik. Nggak boleh disia-siain. Dengerin gua ya. Lu dengerin baik-baik. Kuping lu buka. Kalau cowok awalnya udah ngasih sesuatu, pasti ada udang di balik batu. Dia pasti ada maunya. Udah gue buang aja. Tunggu. Apaan lagi sih? Lu harus banget sih ngomong kayak gitu. Kalian tahu kan, di dunia ini banyak banget orang yang kelaparan. Nggak bisa makan. Harus jualan keripik tempe dulu biar bisa beli kayak ginian. Nah, ini dia udah dikasih, udah dapet. Ini manfaatin dengan baik lah. Jangan disia-siain. Ya, Via. Lo mau pulang kan? Dari yang diceritain cewek-cewek berisik tadi, gak ada yang spesial dari Viola. Tapi kenapa ya? Jo sama Ken ngotot banget deketin dia. Bawel lu, jangan so bijak, udah sih gue buang. Udah siniin. Lu ribet banget sih. Lu yang ribet dari tadi ngomong mulu. Ya, tapi sayang aja. Udah. Ada sih. Mau gue aja yang bawa. Serahkan masterbook itu. Enggak, aku akan serahkan masterbook ini kepada kamu. Aku bertugas menjadi masterbook dari penyihir jahat seperti kamu. Kok wajahnya mirip ya? Sama penjaga masterbook yang celakain mama. Itu yang namanya Viola. Sebenarnya lo ada masalah apa sih sama si Viola? Dia cerita sama kita. Kita juga nggak suka sama dia. Siapa tahu kita bisa bantu. Ya gak, girls? Bener banget. Gue gak butuh bantuan kalian. Bisa minggir gak? Oh my god. Sombong banget sih lo. Kita tuh baik karena kita pikir lo bakal bisa masuk ke geng kita. Geng tereksklusif di kampus ini. Ya kan, girls? Girls, mending kita cabut aja. Gak penting bingit ngurusin orang kayak gini. Asal lo tahu ya, status sosial di sini itu cuma ada dua. Jadi teman atau musuh, the cookie girl. Tapi kayaknya lo lebih milih jadi musuh deh.
Come on, girls. Kenapa tuh mereka? Siapa yang ngobrol sama Cocky Girls? Wih! Kemana tuh orang? Mana sih? Periksain mata lu. Itu kagak ada siapa-siapa, cuma Cocky Girls doang. Ayo cabut! Gue balik deh. Gua antar. Ya, yuk. Bentar. Gua anterin tenang lo. Halo, kenapa? Lu udah di bengkel? Ya elah, ini gua masih di kampus. Udah gini aja, motor lu sih bentar lagi kelar. Udah sekarang lu mendingan nunggu aja depan bengkel, ntar gua kesono. Cepet kok gua, ya 20 menit, oke? Vi, kayaknya gua kagak bisa nganter lu. Ini panggilan darurat. Ya udah nggak apa-apa, hati-hati. Ya udah, gua duluan ya. Dadah. Dadah, hati-hati. Baby, Santai aja kali kagetnya. Lo tau kan, di mana ada Ken pasti ada gue. Kalau ada baby, makin susah aja ngedapetin Master Book. Broken! lo ngapain kesini? Hah? Ini nyamperin Broken lah! Lo nggak perlu nyamperin gue. Udah sekarang lo balik sana ke Empire, balik. Nggak mau. Bobby kesepian kalau nggak ada Broken di Empire. Lagian juga sih. Broken jalan-jalan di dunia manusia nggak ngajak-ngajak Bobby. Tunggu. Hah? Lo ngomong kenapa jadi ngapak begini? Orang ngapak, orang kepenak. Iya. Tadi Bobby terbang ya? Kak. Dari atas lihat orang ngomongnya kayak gini. Makanya Bobby ikut-ikutan. Ngomongnya keren banget, sumpah lah yakin. Iya. Kak. Hah? Lo mau ngikut gue dengan dandanan seperti ini? Hah? Oh, Tenang Broken. gimana? Udah keren kan? Bob, ini maksudnya dandan apa? Hah? Ini dandanan yang tadi Bobby lihat di waktu di atas itu ada orang pakai kayak kayu-kayu kayak gitu. Bilang sayur. Bob, lo kalau mau ngikut gue, dandanan lo tuh harus keren, nggak kayak begini. Tenang. Gimana Broken? Sudah keren kan? Iya. Tugas pertama lo jagain motor gue. Dan inget, jangan cari perhatian. Ya. Waduh, larinya cepet banget kayak kereta api cepat. Masih aja di dunia bisa kayak gitu ya. Kagak kesini. Kenapa beginian? Brojo! Bibo, apain lu di sini? Turun dulu Brojo. Abu. Bibo ini datang ke dunia ini nyariin Brojo. Pas dapat informasi dari Empire, Brojonya ternyata turun di sini ada tugas sama Broken. Ntar lu. Lu ganti dulu deh cara ngomong lu. Gua nggak mau denger yang kayak gini.
Oke Brojo. Nah, sekarang gini lah Brojo. Aku nggak bakal ngerepotin kau, ya. Mana ada aku ngerepotin kau, alah Majan. Kenapa gantinya kayak gitu juga, biasa aja bisa nggak sih? Ayo rambutan. Yo. Ayo bu. Ayo. Rambutan Pak. Ayo Mbak, rambutan Mbak. Ayo Pak, rambutan. Setiap kali ku pejamkan mata, ku selalu ada dia. Ku makin bingung jadinya. Hei, kaki lo masih sakit? Ngapain lo di sini? Kok ngikutin gue? GR banget lo. Siapa juga yang ngikutin lo? Orang itu apa? Motor gue rusak, makanya gue naik bis ke sini. Awas, jangan lama-lama ngeliatin gue. Ntar naksir. Paling jago lo ya bikin orang sebel. Awas, jangan lama-lama ngeliatin gue ntar naksir. Tunggu. Ini bang, 2. Nggak ada uang recehan bang. Receh itu apa ya pak? Saya cuma punya uang beginian semua nih. Wih, songong banget lo, anak sultan lo. Uang recehan aja nggak tahu. Pak, ini aja nih pak. Buat berdua. Bener-bener ya, sombongnya keterlaluan. Masa receh aja nggak ngerti? Gue beneran nggak tahu receh itu apaan. Kenapa gue jadi suka mandangin dia ya? Woi, budak lo ya? Ngapain berdiri di depan mobil gue? Ah, malah diem. Nantangin lo. Berani lo ya sama gue. Gak tau lo gue siapa. Gue Lala, the queen di kampus ini. Gue Leni, and gue Rati. Dan kita the Cookie Girls. Nggak usah banyak ngomong deh. Mulai sekarang, kalian bertiga jadi anak buah gue. Lala, kok lu diem aja? Lu mau jadi anak buah dia? Lala, wake up! OMG, hello! Gue sih gak mau jadi anak buah lo! Lem! Lu apain temen-temen gue? Dengar ya, mulai sekarang kalian bertiga jadi anak buah gue. Dan kalian harus tunduk sama perintah gue. Ngerti? Cabut. Oke, princess. Awalnya ku pura-pura, lama-lama ku jadi suka. Oh Tuhan, inikah yang namanya cinta? Tadinya biasa saja.
Persiapan halte terakhir. Ayo, persiapan. Habis. Akhir. Berarti gue kelewat jauh banget dong dari rumah gue. Ah, lu sih nggak bangunin gue. Lo ketiduran, kok lu nyalain gue sih? Lu sini. Terakhir. Ngapain lu ngikutin gue? Siapa yang ngikutin lo sih? Orang rumah gue juga kelewat tuh gara-gara lo tidur di bahu gue. Tahu ah. Ya! Lo gak apa-apa? Enggak apa-apa kok. Maaf ya, Iya. keadaan saya lagi ngantuk. Cuma lain kali kalau ngantuk hati-hati pak. Mending istirahat dulu. Iya, Pak. Maaf non ya. Iya.